Hubungan antara Megawati Hangestri Pertiwi dengan Federasi Voli Korea Selatan KOVO, Korea Volleyball Federation, tengah menjadi sorotan publik. Ini bermula dari hasil mengejutkan di penghujung Liga Voli Korea Selatan 2024-2025 dan respons Megawati di media sosial. Megawati yang dikenal dengan julukan Megatron secara mengejutkan tidak masuk dalam daftar Best 7 meski tampil konsisten dan cemerlang sepanjang musim. Tim yang diperkuat Megawati, Daejeon Jungkwanjang Red Sparks, harus puas sebagai runner-up usai kalah tipis dari Incheon Hongkook Live Pink Spiders dalam laga final dramatis yang berlangsung 5 pertandingan. Skor agregat 2-3 menjadi penentu kegagalan Red Sparks untuk mengangkat trofi juara musim ini. Meski begitu, performa Megawati tetap menuai pujian dari para pengamat dan pecinta bola voli, baik dari Indonesia maupun internasional. Megawati mencatatkan 1020 poin selama musim kompetisi. Sebuah capaian luar biasa untuk seorang pemain asing yang tampil di liga kompetitif seperti Korea Selatan. Ia bahkan menjadi pemain asing pertama dari Asia Tenggara yang mampu membawa tim Korea lolos ke final 2 musim berturut-turut. Namun pencapaian itu seolah tak cukup untuk mendapat apresiasi dari pihak penyelenggara. Tidak hanya gagal meraih trofi bersama timnya, Megawati juga tak mendapat satupun penghargaan individu dari KOVO. Hal ini memicu reaksi keras dari para fans dan netizen di media sosial yang menilai KOVO bersikap tidak adil terhadap pemain luar Asia Timur. Kekecewaan Megawati pun seolah tak bisa ditutupi lagi. Lewat akun TikTok pribadinya, Megatron menuliskan sebuah kalimat yang menyiratkan kekecewaan mendalam. Udah effort tapi nggak dihargai, jadi jual mahal aja sekalipun datang ke rumah, tulis Megawati. Unggahan tersebut langsung viral dan mendapat ribuan komentar dari warganet. Banyak yang menilai bahwa ucapan Megawati tersebut ditujukan kepada Federasi KOVO yang dianggap tidak memberikan penghargaan layak kepada sang bintang lapangan. Beberapa komentar netizen turut memperkuat narasi bahwa Megawati merasa tidak dihargai oleh sistem penilaian dan kebijakan Federasi Voli Korea. Kayaknya mereka emang gak banget ke Asia Tenggara, cuma pro ke asing doang, padahal Mega udah se-effort itu. Keputusan yek betul Meg, gak lanjut. KOVO cuma manfaatin ketenaranmu, komentar netizen. Komentar lain juga menyebut bahwa Megawati hanya dijadikan alat promosi voli Korea. KOVO hanya mau jadikan Mega alat promosi voli Korea. Effort sebesar itu, gajinya sama kayak pemain asing biasa. Bahkan gak dikasih fasilitas seperti pemain bintang, kata yang lain. Sementara netizen lain menyoroti sikap federasi yang dianggap tidak profesional dalam menghargai kontribusi pemain luar Asia Timur. Kabar bahwa Megawati menolak perpanjangan kontrak juga memperkuat spekulasi bahwa hubungan antara dirinya dan KOVO sedang tidak harmonis. Meskipun Red Sparks secara terbuka menyatakan ingin mempertahankannya untuk musim berikutnya, keputusan Megawati untuk mundur dinilai sebagai bentuk protes terhadap ketidakadilan yang ia rasakan. Kini Megawati Hangestri disebut-sebut tengah mempertimbangkan beberapa tawaran dari liga voli luar negeri lainnya. Spekulasi berkembang bahwa ia bisa saja hijrah ke ASEAN. Dengan segala pencapaiannya selama 2 musim di Korea Selatan, Megawati tetap mendapat tempat spesial di hati para penggemarnya. Banyak yang berharap sang Megatron bisa terus bersinar di liga manapun yang ia pilih selanjutnya. Megawati Hangestri Pertiwi kembali ke Jember, fokus pada keluarga dan masa depan karir. Atlet voli nasional Megawati Hangestri Pertiwi tiba di tanah kelahirannya, Kabupaten Jember, Jawa Timur, pada Selasa 15 April 2025. Perempuan yang akrab disapa Mega itu disambut langsung oleh Bupati Jember, Muhammad Fawait di Pendopo Wahyu Wibawa Graha. Kedatangan Mega ke Jember menandai akhir kontraknya dengan klub Korea Selatan Jungkwanjang Red Sparks. Saya memutuskan kontrak dengan Red Sparks secara profesional. Saya juga punya hak untuk memutus kontrak dan tidak ada pikiran negatif tentang itu, ujarnya. Mega mengungkapkan bahwa cedera kakinya telah membaik dan hanya membutuhkan waktu sekitar 2 bulan untuk pemulihan total. Selain itu, ia ingin lebih dekat dengan keluarganya, terutama sang ibu setelah 2 tahun berpisah. Ia juga menyesalkan pemberitaan yang menyebut ibunya sering sakit-sakitan. Saya sedih kenapa orang-orang tulis mama saya sakit, padahal mama sehat-sehat saja, kata Mega. Mengenai masa depannya, Mega menyatakan bahwa ia memiliki kehidupan di luar klub. Aku juga punya kehidupan lain, tidak stagnan di satu tempat. Mungkin akan mencoba peruntungan di negara lain, jelasnya. Meski begitu, ia menegaskan bahwa keluarga tetap menjadi prioritas utamanya. Karir bisa dikejar kapanpun, tapi keluarga nomor 1. Sehebat-hebatnya aku pasti ada doa mama. Rezeki tidak akan tertukar, tambahnya. Ditinggalkan Mega, Red Sparks rekrut pengganti. Red Sparks telah merekrut pemain Thailand Wipawe Sritong sebagai pengganti Mega untuk kuota Asia musim depan. Namun, media olahraga Korea Sports KH menilai tidak ada pemain Asia yang setara dengan Mega. Tidak ada yang selevel Mega untuk kuota Asia, tulis Sports KH. Kehadiran Mega terbukti meningkatkan popularitas voli Korea dengan lonjakan pengikut media sosial dan subscriber YouTube terkait liga tersebut. Tanpa Mega yang dijuluki Megatron dan pensiunnya bintang lain Kim Yeon Kang,
popularitas Liga Voli Korea terancam meredup. Cha Sang-hyun, mantan pelatih GS Caltex, menyatakan bahwa Mega adalah salah satu pemain paling berpengaruh di musim ini. Saya sudah melatih banyak pemain asing, tapi Mega punya sesuatu yang berbeda. Dia tak hanya tajam menyerang, tapi juga memiliki semangat dan rasa hormat yang luar biasa, ujar Cha. Ia menyesalkan Mega tidak mendapat penghargaan individu di KOFO 2020-4-2025, meski menjadi top scorer dengan lebih dari 1.000 poin dan rata-rata 20 poin per pertandingan. Jika penilaian murni berdasarkan performa, Mega seharusnya masuk nominasi MVP, tegas Cha. Mega tercatat sebagai salah satu pemain Indonesia pertama yang sukses besar di Liga Profesional Korea Selatan, membawa Red Sparks ke final setelah 13 tahun. Sikapnya rendah hati dan cepat beradaptasi dengan budaya Korea juga menjadi sorotan positif. Kini, setelah mengakhiri petualangannya di Korea, Mega memilih pulang ke Indonesia untuk beristirahat sejenak dan memikirkan langkah selanjutnya. 5 pertandingan babak final Liga Voli Korea 2024-2025 telah tuntas digelar di Incheon Samsan World Gymnasium, Korea Selatan. Laga puncak dengan format best of 5 ini harus berakhir dengan mengecewakan untuk Red Sparks yang gagal menggondol gelar juara usai kalah agregat 2-3. Adalah Incheon Heungkuk Live Pink Spiders yang menjegal mimpi tim yang diperkuat pevoli Indonesia Megawati Hangestri Pertiwi tersebut di game terakhir. Perjuangan Red Sparks harus berakhir setelah mereka kalah di tangan Pink Spiders dalam laga full set 2-3. Kekalahan ini benar-benar membuat impian Red Sparks remuk setelah mereka mampu memberikan ancaman melalui kemenangan pada game ketiga dan keempat. Di laga terakhir ini Megawati menjadi pemain paling menonjol dari tim berjuluk Red Force itu dengan menggelontorkan total 37 poin. Jumlah poin yang diukir pemain asal Jember, Jawa Timur itu masih jauh lebih banyak dibandingkan andalan Pink Spiders, Kim Yeon-kung dengan 34 poin. Walau belum mendapatkan gelar juara, perlawanan sengit yang ditunjukkan Megawati dan kolega membuat Ko Hee-jin sebagai pelatih Red Sparks merasa bangga. Pria berusia 45 tahun itu mengutarakan hal tersebut dalam sesi konferensi pers usai laga final. Dia mengapresiasi anak didiknya sudah menciptakan laga yang indah. Saya juga bangga kepada para pemain kami, kata Ko Hee-jin. Ini luar biasa bahwa kami berhasil melaju ke final dan bahkan saya bangga karena mereka menciptakan pertandingan yang hebat, imbuhnya. Dalam kesempatan yang sama, Ko juga tidak lupa untuk menunjukkan respek dan mengucapkan selamat kepada Pink Spiders dengan gelar juara musim ini. Perhatian khusus tertuju kepada Kim Yeon-kung di mana dia akhirnya bisa mendapatkan gelar setelah kembali dari karier panjangnya di luar negeri. Dengan gelar juara Liga Voli Korea 2024-2025 ini membuat pemain berusia 37 tahun tersebut bisa pensiun dengan tenang. Selamat kepada tim Pink Spiders dan Kim Yeon-kung memenangkan kejuaraan ini sejak dia kembali, ucap Ko. Defense dari Kim di akhir set kelima memberikan kontribusi atas kemenangan ini. Dia begitu putus asa untuk menangi laga ini, jika bukan karena satu pukulan itu, saya tidak akan tahu lagi. Selamat atas kemenangannya dan kerja bagus, imbuhnya dilansir dari never.com. Sebelum pertandingan ini dimulai, Ko sudah memberikan sebuah pesan kepada para pemainnya bahwa game kelima ini tidak akan mudah mengingat kondisi fisik yang lelah. Kami dan Pink Spiders tentunya sudah merasa lelah. Saya pikir pikiran akan mendominasi kondisi fisik di game kelima ini, ucap Ko menjelaskan. Saya mengatakan kepada para pemain untuk bisa mengatasinya. Kami memang serakah, tapi serakah dan putus asa itu berbeda. Dengan keserakahan, pikiran mendominasi badan. Dengan semangat, Anda bisa mendapatkan ritme permainan yang baik untuk pertandingan ketiga dan keempat dan kemudian Anda bisa memainkan permainan yang bagus. Red Sparks yang sudah menunjukkan daya juang sebagai tim terbaik harus mengakui tim yang paling terbaik yakni Incheon Heungkuk Live Pink Spiders. Pertandingan final berakhir secara dramatis di Samsan World Gymnasium. Harapan Megawati Hangestri Pertiwi DKK sudah di ujung tanduk setelah mereka kehilangan 2 set awal. Kekalahan 2 set yang sebenarnya cukup sulit diterima bagi tim besutan Ko Hee-jin itu. Bagaimana tidak, Red Sparks memiliki peluang besar untuk merebut 2 set awal setelah selalu memimpin. Namun Pink Spiders menunjukkan mentalitas mereka usai sukses membalikkan keadaan. Adapun kerja keras Megawati DKK juga layak mendapatkan apresiasi setinggi-tingginya. Tim berjuluk Red Force itu pantang menyerah sampai menyamakan kedudukan usai memenangkan 2 set berikutnya. Akan tetapi Pink Spiders yang dipimpin oleh Kim Yeon-kung akhirnya yang mampu menutup laga dengan kemenangan. Setelah laga, tangis kapten Red Sparks yakni Yoon Hae-seon tak lagi terbendung. Set Red Sparks itu terlihat menutupi wajahnya di balik jersey. Yoon merasa begitu bertanggung jawab dengan hasil yang didapat timnya karena merupakan pemimpin di dalam lapangan. Hal serupa juga dialami oleh oposit asal Indonesia, Megawati Hangestri Pertiwi.
Megawati juga tampak menangis sampai air mata membasahi pipinya setelah belum berhasil mempersembahkan gelar untuk Red Sparks. Kesedihan Yom dan Megawati juga terlihat masih berlanjut sampai ke podium juara saat Red Sparks menerima hadiah runner-up. Situasi yang menyedihkan lagi karena nasib Megawati setelah ini juga belum bisa dipastikan. Red Sparks juga belum tentu kembali diperkuat oleh atlet asal Jember, Jawa Timur itu pada musim depan. Meski demikian, pelatih Ko Hee-jin memberikan hormat kepada anak-anak didiknya untuk tetap menegakkan kepala. Saya sangat bangga dengan para pemain kami. Sungguh menakjubkan bahwa mereka mampu membawa kami ke final, kata Ko Hee-jin setelah laga. Dilansir dari The Spike, saya bahkan lebih bangga dengan para pemain kami yang menciptakan pertandingan hebat ini. Saya ingin mengatakan bahwa mereka telah melakukan pekerjaan yang hebat, ujarnya.